잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Oktavianti dari Prodi Akuntansi dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0312522722, dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait suku, casual coupling suku, akuntansi WAAT, dan yang terakhir ada akuntansi tabarut. Jadi apa sih itu sukuk? Pengertian sukuk secara etimologi, sukuk berasal dari kata sak yang berarti dokumen ataupun sertifikat. Sedangkan pengertian sukuk menurut PJOK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Untuk jenis-jenis sukuk sendiri dibagi menjadi dua. Satu, sukuk berdasarkan penerbitnya, dan dua, sukuk berdasarkan akadnya. Sukuk berdasarkan penerbitnya ini dibagi menjadi dua. Satu, sukuk negara atau yang biasa dikenal sebagai surat berharga syariah negara atau SBSN. Sukuk negara ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN. Yang kedua ada sukuk korporasi, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara ataupun BUMN. Sukuk berdasarkan akadnya. Sukuk berdasarkan akadnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Yang kedua ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib atau pengelola usaha dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut. Yang ketiga ada sukuk murabaah. Murabaah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak sebagai pemberi modal dan pihak lain yang menyediakan tenaga dan keahlian. Karakteristik sukuk. Dalam penerbitannya, sukuk memerlukan adanya underlying asset. Underlying asset sendiri adalah aset dasar yang menjadi acuan penerbitan sukuk. Terus ada jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk menjadi dasar imbal hasil yang diberikan berupa upah, sewa ataupun ujrah, selisih harga lebih ataupun margin, dan bagi hasil. Dalam penerbitan sukuk tidak boleh adanya unsur riba, gharar, dan masyir. Dan dalam penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sendiri di sini ada PT Jaya Abadi merilis sukuk mudharabah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan jangka waktu 5 tahun. Dengan 1 tahun itu ada 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk pembiayaan satelit nomor 123 milik PT Jaya Abadi. Bagi hasil ataupun rasio bagi hasil yang ditawarkan PT Jaya Abadi adalah 20%. Keuntungan didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan satelit dan didistribusikan setiap 3 bulan. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan masalah tersebut adalah A. Biaya penjaminan efek sebesar 0,25%. B. Biaya profesi pemeliharaan pasar modal ada seperti bank kustodian, biaya administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek sebesar 0,1%. Yang C ada biaya publikasi tidak langsung 500 juta Bank ABC membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT Jaya Abadi. Bank ABC menetapkan bahwa pembelian ini terkait dengan arus kas kontraktual. Biaya administrasi sebesar 0,1%. Di sini ada jurnal bagi penerbit untuk biaya emisi tanggal 1 September 2019 dengan keterangan biaya dibayar di muka sebesar 530 juta di debit dan
kas sebesar 530 juta dikredit dengan keterangan 530 juta didapatkan dari 100 miliar dikali 0,25% ditambah 0,18% ditambah 0,1%. Di sini juga ada biaya lain-lain dengan keterangan beban jasa lain didebit sebesar 500 juta dan kas dikredit sebesar 500 juta link sukuk. Secara garis besar, kas wakaf link sukuk erat kaitannya dengan sukuk. Konsep wakaf sendiri diambil dari istilah Arab waqafa yang berarti menghentikan dan tetap diam. Dan untuk wakaf uang sendiri didasarkan dari dasar hukum wakaf yang ada di Indonesia yang berisi uang merupakan salah satu harta benda yang dapat diwakafkan. Dalam hal ini, wakif atau pihak yang mewakafkan harta bendanya dapat mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan pengertian sukuk sendiri adalah efek syariah yang diterbitkan sebagai bukti berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk sendiri dikenal sebagai istilah obligasi syariah. Lalu apa hubungannya wakaf dan sukuk dalam kas wakaf link sukuk? Jadi, kas wakaf link sukuk merupakan mekanisme untuk penyetoran dana wakaf dalam artian wakaf tunai atau wakaf uang pada sukuk negara atau SBSN kepada pemerintah untuk membantu program pembangunan fasilitas sosial pemerintah. Adapun imbal hasil sukuk wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai program ataupun kegiatan sosial. Di antaranya 1. Pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik seperti rumah sakit, klinik kesehatan, madrasah, pesantren, dan sarana-prasarana sosial lainnya. Yang kedua, ada pelaksanaan program sosial yang bersifat non-fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk duafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan berbagai program sosial lainnya. Wakaf link sukuk. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 2. Ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 PJOK _04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Yang ketiga ada Fatwa DSN MUI Nomor 31 DSN MUI 9 2002 tentang obligasi syariah. Yang keempat ada pasal 29 ayat 3 UU Wakaf, pasal 29 nomor F Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf link sukuk memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut diantaranya 1. Adanya fasilitas untuk pewakaf uang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. 2. Penempatan wakaf uang dalam instrumen yang aman dan bebas risiko, yaitu sukuk negara. Ketiga, dana akan kembali 100% untuk pewakaf uang sementara pada saat jatuh tempo SBSN. 4. Hasil investasi sukuk wakaf dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial. 5. Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan sosial yang akan dilakukan atau dibiayai nantinya. Yang keenam, BWI dikecualikan dari perpajakan sehingga imbal hasil investasi sangat kompetitif. Secara etimologis, wa'ad memiliki arti hada yang berarti ancaman dan takawafa yang berarti menakut-nakuti. Sedangkan pengertian wa'ad dalam PSAK nomor 111, wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Jadi, dapat diartikan pengertian wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang
untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Jadi, janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji, jika melaksanakan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik karena didasarkan pada kontrak kebajikan dan sebagaimana pemberian hibah. Implementasi WAAT. WAAT dapat digunakan dalam beberapa transaksi keuangan syariah, di antaranya 1. IMBT. Karena dalam transaksinya, IMBT pada awal akad akan ada sebuah perjanjian tentang pemindahan kepemilikan dari aset yang diijarahkan jika akad ijarah tersebut berakhir. Yang kedua, ada wafa, yakni jual beli di mana terdapat janji atau kesepakatan untuk menjual kembali barang yang telah dibeli kepada penjual pada masa yang akan datang. Sehingga dalam hal ini wa'ad juga dapat digunakan. Contoh dari wafa adalah repo surat berharga syariah. Ketentuan wa'ad. Wa'ad memiliki ketentuan khusus terkait pihak yang akan melaksanakan wa'ad. Ketentuan tersebut diantaranya 1. Orang yang akan melaksanakan wa'ad haruslah seorang muslim. 2. Orang tersebut harus cakap hukum. Dan jika belum cakap hukum, maka harus diwakilkan dengan wali yang mengerti tentang transaksi yang akan diperjanjikannya. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mewujudkan wa'ad atas sesuatu yang dijanjikannya. Dasar hukum wa'ad sendiri diatur dalam PSAK 111 tentang akuntansi wa'ad, Fatwa nomor 84-MUI-MUI-12-2012 tentang janji atau wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Terus diatur dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 2-3. Pengertian tabaru. Jadi tabaru ini berasal dari kata tabara tabaruan yang artinya sumbangan ataupun derma. Sedangkan pengertian akad tabaru sendiri adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun tujuan akad tabaru tersebut adalah untuk menciptakan kerelaan berbagi dan saling membantu antara individu ataupun kelompok dalam bermasyarakat. Implementasi penggunaan akad tabaru pada beberapa transaksi keuangan syariah. 1. Dalam asuransi syariah. Dana tabaru melekat pada asuransi syariah, dan dalam asuransi syariah sendiri akad tabaru digunakan untuk menyalurkan dana peserta. Dalam hal ini, peserta asuransi menyumbangkan sebagian dari dana kontribusi ke dalam dana tabaru yang kemudian akan digunakan untuk membantu peserta asuransi lainnya. Yang kedua, dalam investasi syariah. Dalam investasi syariah, akad tabaru dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial ataupun amal. Para investor menginvestasikan dana yang mereka harapkan tanpa imbalan yang pasti, dan keuntungan biasanya akan digunakan untuk kepentingan sosial ataupun amal lainnya. Dasar hukum tabaru sendiri diatur dalam 1. Ada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ataupun DSN MUI nomor 53-MUI-3-MUI-3-2006. Yang ketiga ada Peraturan OJK nomor 72-POJK-05-2016. Prinsip pengelolaan dana tabaru. Dalam pengelolaan dana tabaru tersebut ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada prinsip adil. Prinsip adil adalah prinsip yang mengutamakan keadilan dalam membagi keuntungan dan kerugian untuk pemilik dana maupun pengelola dana. Yang kedua ada prinsip ihsan. Prinsip ini mengutamakan pelayanan terbaik untuk para pemegang polis asuransi, khususnya dalam mengelola dana dan membayarkan klaimnya. Yang ketiga ada prinsip ta'awun. Prinsip ini mengutamakan saling tolong-menolong ataupun bekerja sama antara pemilik dana dan pengelola demi mencapai tujuan dan kepentingan bersama yang akan dicapai.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.